Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa pangeran, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanmu, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanmu. Pangeran, kita sudah masuk di minggu-minggu terakhir bulan Agustus. Kiranya persiapan pelayanan kita untuk menyambut perayaan-perayaan besar di tahun ini sudah kita persiapkan mulai dari sekarang. Pembentukan panitia, rencana kegiatan, beragam liturgi yang akan kita laksanakan. Abang ya, jangan katakan terlalu cepat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, persiapanmu untuk melakukan semuanya itulah yang paling utama. Abang mari tetap setia sermon sesibuk apapun kegiatanmu, apapun profesimu. Sermon adalah kewajiban kita bersama. Jaminan sekolah minggu, Buddha Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Demikian firman Tuhan. Nah, kita hanya satu ayat, ya. Tetapi kalaupun hanya satu ayat, jangan sepele, ya, anggap remeh dalam menggumuli firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jelas dikatakan ajaran orang bijak. Maka pertanyaan sederhana yang harus kita gumuli adalah, siapakah orang bijak yang dinyatakan oleh penulis kitab Amsal dalam teks tadi? Nah, ini yang harus kita pahami ya, Bang. Sebab di sana dikatakan ajaran orang bijak, ya. Ajaran orang bijak dalam bahasa Batak podani halat napistar. Ini merujuk kepada orang person. Nah, ajaran orang bijak yang harus kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita adalah yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bang ya, dialah orang bijak itu. Nah, inilah yang harus kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Siapakah orang bijaksana itu? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian ajaran orang bijak itu adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Maka, boleh kita tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita, apakah manfaat atau kegunaan firman Tuhan, orang bijak itu, firman Yesus itu bagi kehidupan kita? Nah, kita boleh tanyakan ini ya, Bang. Apa tujuan firman Tuhan bagi kita? Ya, bagi anak sekolah minggu kita. Sebab kan kalau Paulus mengatakan dalam surat-surat pastoralnya, firman Tuhan itu berkuasa untuk menegur, ya, membimbing. Nah, itu dia. Nah, kalau bagi anak-anak sekolah minggu kita, apa tujuan dari firman Tuhan dalam hidup mereka? Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal, firman Tuhan itu sumber kehidupan baginya, bagi kita? Tujuan dari ajaran firman Tuhan, apakah memang benar menghindarkan kita dari jerat-jerat maut? Nah, yang berikut coba kita tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, firman Tuhan yang mereka ingat dalam kehidupan mereka. Secara khusus ini untuk orang 3. Ya, maknanya kiranya anak-anak orang 3 itu sudah menghafal firman Tuhan yang menjadi ajaran dalam hidupnya. Nah, kita boleh tanyakan, coba siapa yang menghafal firman Tuhan? Misalnya kalau orang 3 itu misalnya hanya 5 orang, 7 orang, ya kita tanyakan saja satu-satu sama ya. Ya. Tapi kalau misalnya banyak, kita boleh suruh membuat tugas. Ya. Apa itu? Menuliskan firman Tuhan yang menjadi ajaran dalam hidupnya. Apa itu istilahnya? Membuat tulisan cantik kan begitu. Nah, ini boleh, itu hanya contoh example ya. Kita boleh membuat menilai dan memberikan semacam gift, hadiah, permen atau bobono coberek ya. Dan itulah beberapa hal yang boleh saya sampaikan kepada kita untuk kita telaah dan kita gumuli sehingga kita mampu untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetaplah semangat melayani, berikan pelayanan yang terbaik bagi generasi bangsa dan gereja kita.
Jangan lupa persiapan kita, buku ND sekolah minggu, Alkitab, gitar, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Improvisasi Bapak Saudara-saudara ya. Tuhan memberkati. Salam Suderesis. God bless you. Non-stop.